من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمات من الأمهات والأخوات rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di majelis yang mulia ini untuk satu maksud dan tujuan yang mulia, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan dinnya, menurunkan agama ini, mengutus rasulnya, menurunkan kitabnya, dan memberikan penjelasan kepada manusia tentang hakikat penciptaan manusia yang diikuti dengan perintah. Setelah manusia diciptakan, kemudian mereka diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ummahat wal akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu materi yang cukup penting bagi kita semua untuk mengetahuinya ataupun mempelajarinya, karena ini berkaitan dengan sejauh mana kita bisa mengukur kecintaan Allah Subhanahu wa taala bisa kita raih, dan sejauh mana kita bisa mengukur kemurkaan dan kebencian Allah Subhanahu wa taala itu ditimpakan kepada satu kaum. Karena sesungguhnya cinta dan benci, kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dicapai hanya sebatas menyatakan secara lisan saja. Dan kita tidak bisa menjamin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membenci kita. Akan tetapi yang kita lakukan adalah sejauh mana kita berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kecintaan darinya. Dan kita berusaha untuk menjauhi sejauh-jauhnya hal-hal yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya adalah perkara yang berkaitan dengan al-wala wal bara. Berkaitan dengan al-wala wal bara yang akan menjadi materi pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Dan saya banyak mengambil ataupun mengutip pernyataan dan penjelasan dari salah seorang ulama di antara para ulama kita di zaman ini, yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita akan menyebutkan di antara definisi dan sikap-sikap al-wala wal bara. Al-wala dan bara yaitu sikap loyalitas dan berlepas diri, maksudnya loyalitas kepada kaum muslimin dan berlepas diri dari orang-orang kafir yang menjadi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dan musuhnya orang-orang Islam. Maka ini perkara yang sangat penting bagi kita semua untuk mengetahuinya, mempelajarinya,
dan mengaplikasikannya nanti di dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya jika kita melakukan kebalikannya, bersikap wala kepada musuh-musuh Allah, bersikap sayang, cinta kepada musuh-musuh Allah, bersikap loyalitas kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari orang-orang Islam, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita melakukan hal yang terbalik. Seharusnya wala kepada kaum muslimin, bara dari orang-orang kafir, tapi justru kita melakukan kebalikannya, bersikap wala kepada orang-orang kafir dan bersikap bara kepada orang-orang muslim. Sehingga di dalam pertemuan kali ini akan kita usahakan untuk menyampaikan secara ringkas dari beberapa tulisan para ulama untuk mendekatkan pemahaman kita sejauh mana al-wala dan bara tersebut bisa kita fahami dan kita amalkan di dalam kehidupan. Tapi yang pertama berkaitan dengan ta'rif ataupun definisi al-wala dan bara ini. Ya, al-wala adalah masdar dari kata waliyah. Al-wala itu merupakan kata ataupun masdar dari fi'il waliyah. Wala, wala'un, yang artinya dekat, bermakna qarib. Jadi secara bahasa masdar wala ini merupakan masdar dari fi'il waliyah yang artinya dekat. Makanya sering kita dengar wali, ya, wali dikatakan wali murid karena murid ini ya dekat dengan walinya ini yang sebagai walinya. Apakah dia orang tuanya, pamannya ataupun yang semisalnya. Nah, demikian. Jadi makna wala secara bahasa itu mengandung makna kedekatan. Akan tapi yang dimaksud dengan wala di sini adalah dekat kepada kaum muslimin. Jika secara syar'i makna wala ini maksudnya kedekatan kepada kaum muslimin dengan mencintai mereka, membantu mereka, memberikan pertolongan kepada mereka atas gangguan musuh-musuh mereka dari kalangan orang-orang kafir yang bertempat tinggal bersama mereka. Jadi ini adalah sikap wala. Ya, sikap wala yaitu sikap yang menjadikan diri kita sangat dekat kepada orang-orang Islam, mencintai dan membantu mereka dari segala bentuk gangguan musuh-musuh orang-orang Islam yang hidup bersama orang-orang Islam. Nah, ini definisi secara bahasa ataupun secara istilah syar'i. Sedangkan makna bara ini merupakan baraun, masdar dari kata bara. Ya, masdar dari fi'il baro, sehingga dikatakan barol kolam. Kalau diterjemahkan yang meraut pensil. Jadi baro itu yaitu memutus ataupun memotong sesuatu, menghilangkan sesuatu. Barol kolam itu maksudnya memotong ataupun meraut pena. Namun yang dimaksud baro di sini adalah memutuskan hubungan ataupun ikatan hati dengan orang-orang kafir. Karena sesungguhnya cinta itu dimulai dari hati, dan cinta itu merupakan amalan hati, merupakan perbuatan hati. Maka sikap bara seorang muslim kepada orang-orang kafir memutuskan hubungan, maksudnya di sini memutuskan ikatan hatinya dengan orang-orang kafir sehingga dia tidak mencintai orang-orang kafir, tidak membantu dan tidak menolong mereka yang tinggal bersama mereka. Nah, kurang lebih seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antara yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan berkaitan dengan definisi al-wala wal bara. Adapun berkaitan dengan kedudukan al-wala dan bara ini di dalam Islam, ini merupakan hakut tauhid, merupakan hak tauhid. Ketika seorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di antara penyempurnanya untuk menyempurnakannya, maka hendaklah dia memiliki sikap al-wala dan bara. Ini merupakan hak tauhid, yaitu mencintai ahli tauhid, orang-orang yang bertauhid kepada Allah, mencintai kalimat itu. Setelah kita mengetahui maknanya, meyakininya, tunduk dengan kalimat la ilaha illallah, dan kita juga mencintai ahlu tauhid, orang-orang yang telah menyatakan dan meninggikan kalimat la ilaha illallah, mereka lah para muwahhidin. Dengan mencintai mereka, ini merupakan hak tauhid. Kemudian berusaha untuk memutuskan hubungan dengan para musuh-musuhnya dari kalangan kaum musyrikin dan kafirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-55 dan seterusnya. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama waliyukum Allah wa rasuluhu. Sesungguhnya wali-wali kalian, maksudnya penolong kalian hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kalian dekatkan diri kalian di antara selain diri kalian adalah Allah yang pertama sekali. Itulah wali kita. Wali kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha untuk taqarrub, mendekatkan diri, karena makna wali seperti yang kita sebutkan di awal bermakna qurbah, mengandung makna qarib, berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan innama waliyukum Allah wa rasuluhu. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah. Yang paling dekat dengan diri kalian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasulnya. Inilah yang paling kalian dekatkan diri kalian kepada keduanya, yaitu Allah dan rasulnya. Kemudian siapa setelahnya? Walladzina amanu. Wali-wali kalian yang menjadi tumpahan loyalitas kalian, rasa cinta dan kasih sayang kalian tumpahkan, kalian curahkan kepada siapa? Walladzina amanu, kepada orang-orang beriman setelah Allah dan Rasulnya. Walladzina amanu. Siapa itu orang-orang yang beriman? Kata Allah di sini, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan memberikan tafsiran setelah ayat sebelumnya. Walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang menegakkan salat. Wa yu'tuna zakah, yang menunaikan zakat. Wa hum raki'un, dan mereka orang-orang yang rukuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat selanjutnya Allah mengatakan wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Maka siapa saja yang bersikap loyalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya hizbullah, golongan Allah, kelompok Allah, merekalah itu yang akan menang. Merekalah yang akan mendapatkan kemenangan. Ini di antara ayat yang menunjukkan adanya loyalitas, sikap loyalitas orang-orang beriman itu kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada sesama kaum muslimin. Mencurahkan dan menumpahkan rasa kasih sayang, cinta mereka, pertolongan dan bantuan mereka, serta harapan baik kepada sesama kaum muslimin. Maka wajar saja kalau Rasulullah SAW mengaitkan keimanan kita itu kepada kecintaan kita terhadap sesama kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maksudnya saudaranya sesama kaum muslimin. Jadi keimanan kita itu dikaitkan dengan sejauh mana cintanya kita kepada sesama saudara kita kaum muslimin. Oleh karena itu sangat kita sayangkan kalau sesama kaum muslimin saling membenci, tabaghut, saling membenci, tahasud, saling mendengki, saling membenci, saling membelakangi, tadabur, saling membelakangi satu dan yang lainnya tidak boleh. Justru kita dianjurkan untuk saling menebarkan salam, berwajah ceria dan senyum, serta yang semisalnya, memberikan hak-hak sesama kaum muslimin, karena ini merupakan tanda loyalitas kita kepada sesama kaum muslimin. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ayat yang lain kata beliau adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-51. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumaz zalimin." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman,
janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman-teman ya setia, karena sesungguhnya sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lainnya. Jadi jangan kita menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin kamu ataupun menjadi teman-teman setia, karena sebagian orang-orang Yahudi ataupun Nasrani tersebut saling membantu menjadi wali satu dan yang lainnya. Sebagian mereka menjadi pemimpin dari sebagian yang lainnya. Maka Allah Ta'ala mengatakan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Jadi wa may yatawalla, tawalla ini bersikap wala tadi. Jadi siapa saja di antara kalian bersikap loyalitas kepada orang-orang kafir, maka sesungguhnya dia termasuk golongan orang kafir itu. Maka tidak boleh orang-orang Islam bersikap loyalitas kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik, bersikap loyalitas kepada musuh-musuh Allah, kepada musuh-musuh kaum muslimin. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang berbuat kezaliman, dan ini satu kezaliman. Ketika kita bersikap loyalitas, berkasih sayang, saling cinta mencintai, mencurahkan kasih sayang kita, mawaddah kita kepada orang-orang kafir, maka sungguh perbuatan tersebut menyebabkan kita terjatuh kepada kezaliman. Nah, demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan aduwi, musuh-musuhku. Jangan kalian jadikan aduwi wa aduwwakum, musuhku dan musuh-musuh kalian jangan dijadikan aulia, jangan kalian jadikan wali-wali kalian, jangan kalian jadikan sebagai teman-teman setia kalian, jadi pemimpin-pemimpin kalian, jadi teman dekat kalian, yang mana kalian mencurahkan sikap loyalitas tersebut, mencurahkan kasih sayang dan cinta kepada mereka. Jangan jadikan musuh-musuhku dan musuh-musuh kalian seperti itu. Nah, demikian juga dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-73, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan adapun orang-orang kafir, sebagian mereka menjadi penolong sebagian yang lainnya, menjadi pelindung sebagian yang lainnya. Ataupun firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, ya. Dan di sini beliau juga menyebutkan surat Al-Mujadilah yang sangat dikenal. Di sana Allah taala berfirman, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengaitkan dengan keluarga-keluarga terdekat orang-orang Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu. Ya Muhammad, kamu tidak akan mendapati satu kaum menyatakan iman kepada Allah, menyatakan iman kepada hari akhir, tapi saling berkasih sayang dan bercinta-cintaan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin didapati seperti ini. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadun, bersikap mawaddah, yuwaduna man hadallah, bersikap kasih sayang kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan mungkin ketemu. Karena yang namanya kalau cinta kepada Allah, berarti konsekuensinya dia juga harus mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya juga dia harus membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah, memurkai orang-orang yang Allah murka kepada mereka. Mereka itulah yang dimaksud, yang dimurkai dan dibenci oleh Allah adalah orang-orang yang tidak beriman, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh orang Islam. Maka tidak ketemu seperti ini, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan kamu dapati, la tajidu qauman, tidak akan mungkin kamu dapati satu kaum beriman sama Allah tapi berkasih sayang juga sama musuh-musuh Allah. Ini tidak ada yang seperti ini. Ini bukan iman namanya. Karena yang namanya keimanan, di dalamnya ada sikap loyalitas
mencurahkan seluruh kecintaan hanya kepada Allah, Rasulnya, dan kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan membenci orang-orang yang dibenci oleh Allah. Inilah kesempurnaan iman yang di dalamnya ada sikap al-wala wal-bara. Kemudian kedudukan al-wala dan al-bara ini dalam Islam sangatlah tinggi, karena ini merupakan tali iman yang paling kuat, seperti yang sudah kita singgung tadi. Bahwasanya keimanan di dalamnya ada sikap wala dan bara. Dan ketinggian iman itu di antara tali yang paling kuat, awsaqu ural iman, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Di sana disebutkan awsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Jadi tali keimanan yang paling kuat, kata Rasulullah SAW, adalah cinta karena Allah, cinta di jalan Allah, dan benci di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya semata-mata hawa nafsu kita mencintai saudara kita sesama kaum muslimin. Kita mencintai mereka bukan hanya karena duitnya. Kita mencintai mereka karena dia orang kaya. Kita mencintai sesama kaum muslimin bukan karena dia memberikan banyak manfaat kepada kita. Kita mencintai dia karena mungkin masih ada hubungan saudara. Tidak. Kita mencintai mereka karena Allah telah mengikat kita di atas tali iman, di atas tali keimanan, awsaqu ural iman. Maka ini merupakan prinsip kaum muslimin. Ini merupakan prinsip keimanan yang harus dipegangi oleh setiap kaum muslimin dan muslimah. Kecintaan mereka kepada sesama kaum muslimin bukan karena dasar-dasar keduniaan, bukan karena dasar-dasar duniawi, tapi karena tujuan-tujuan yang ukhrawi. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan mereka semua dengan syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun dunia bukan syurga. Dunia adalah sesuatu yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tempat yang rendah bagi orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka bersiap-siaplah dia untuk mendapatkan kerendahan. Namanya saja sudah dunia, secara bahasa saja tidak menunjukkan ketinggian. Ya, secara bahasa namanya dunia itu dari kata dana. Adna artinya rendah, lawan adna kan a'la. Makanya dikatakan dunia. Kenapa? Karena tempatnya di bawah. Dan secara makna ataupun hakikatnya memang rendah dunia ini. Yang tinggi itu langit, kan gitu ya. Langit sama menjulang tinggi ke atas, itulah ketinggian. Dan surga itu di atas langit. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan bahwasanya neraka itu di bawah bumi. Ya, apa dasar ya Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwasanya neraka itu di bawah bumi? Karena beberapa dalil di sana disebutkan bahwasanya neraka itu, ya kalau misalnya kalian mendapati panas yang sangat menyengat di siang hari pada waktu zuhur, maka tunggulah sesaat sampai dingin. Abridu bisolat, ya tunggu cuaca supaya agak dingin. Kenapa? Karena pada waktu seperti itu neraka jahanam meluap panasnya. Yang namanya meluap itu kan dari bawah panas, kan gitu ya, meluap. Kemudian dengan dalil bahwasanya Rasulullah pernah menyebutkan di masa Rasulullah pernah terjadi gempa, berguncang dan terdengar suara yang sangat keras. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat mengatakan Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya, Allah wa Rasul a'lam. Maka Rasul mengatakan itu adalah suara batu yang baru saja sampai tadi ke dasar neraka, yang dilemparkan dari mulut neraka 70 tahun yang lalu. Ya, jadi benar-benar makanya para ulama ataupun Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, seperti yang saya dapati, beliau mengatakan berijtihad neraka itu tempatnya memang di bawah. Anu gitu ya, di bawah. Dunia. Taib. Ya, jadi ini merupakan awsaqul iman. Tali iman yang paling kuat adalah cinta kepada Allah dan benci di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada sama kaum muslimin itu memang karena Allah. Karena Allah yang memerintahkan. Karena kecintaan kita kepada Allah, dan Allah memerintahkan kita untuk cinta kepada sesama kaum muslimin. Ya, jangan sampai ada kebencian kita kepada sama kaum muslimin, maka kita tidak akan bisa mencapai keimanan yang paling kuat. Al-bughdu fillah, dan bencinya kita kepada orang-orang kafir
bukanlah karena kebencian semata-mata ya kebencian hawa nafsu saja, sebatas itu bukan. Tapi kebencian kita karena memang ini perintah Allah, perintah Rabb kita, perintah Tuhan kita. Bagaimana mungkin kita mencintai orang-orang yang pencipta kita membenci mereka? Enggak mungkin. Jangankan antara khalik dan makhluk ya, antara makhluk sesama makhluk saja, tatkala kita mengatakan kepada orang yang paling kita cintai dengan sahabat kita, saya sangat ya cinta kepadamu, anu gitu ya, saya sangat cinta kepadamu. Akan tetapi kita juga sangat dekat kepada orang yang dia benci. Ini kan akan bisa memunculkan kebencian, gitu ya, memunculkan kebencian. Seorang istri mengatakan, Mas, saya sangat cinta kepadamu, ya, saya sangat cinta kepadamu. Tapi sang suami membenci seseorang yang lainnya, yang karena kejelekannya dia benci. Tapi sang istri mencintai itu, orang itu. Nah, ini kan akan menimbulkan ketidaksukaan, gitu ya, antara suami dan istri. Kenapa kamu menyukai orang yang aku tidak suka sama dia? Kenapa kamu menyukai dia? Ini jadi menimbulkan pertengkaran, gitu ya. Ini padahal makhluk dengan sesama makhluk. Lalu bagaimana kita dengan Al-Khaliq? Bagaimana keimanan kita jika sampai kita mencintai orang-orang yang Allah nggak suka sama mereka? Allah benci kepada mereka, menjanjikan mereka dengan neraka, kemudian kita cintai mereka, memusuhi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu diantara hal-hal yang berkaitan dengan al-wala dan bara ataupun kedudukannya di dalam Islam. Nah, kemudian untuk lebih memperjelas materi ini, kita akan menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan sikap loyalitas ataupun sikap wala kepada orang-orang kafir. Mungkin selama ini kita mengatakan, iya kita enggak mencintai kok, kita enggak suka kok sama orang kafir, gitu ya. Kita tidak mencintai mereka. Siapa yang mau mencintai orang-orang kafir, orang musyrik? Iya, ini lisan. Ya, secara lisan mungkin semua orang Islam bisa mengatakannya, tapi yang kita inginkan di sini adalah satu bukti. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan bukti usaha dan sikap-sikap dari hamba-hambanya yang beriman. Bagaimana sikap-sikap mereka untuk menunjukkan agar mereka benar-benar dikatakan memiliki sikap wala, sikap loyalitas kepada sesama kaum muslimin. Maka akan kita sebutkan di sini ya beberapa hal yang berkaitan dengan sikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, bentuk-bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir. Apa tujuannya kita sebutkan? Supaya kita tidak mengerjakan perbuatan ini. Agar kita tidak melakukan perbuatan ini, karena loyalitas kita itu hanya diberikan kepada sesama kaum muslimin. Sehingga di sini akan kita sebutkan di antara bentuk-bentuk sikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Karena sikap loyalitas kepada orang-orang kafir ini hukumnya haram. Seperti yang sudah kita sebutkan tadi di awal, al-wala wal bara, ya, sikap loyalitas, kemudian berlepas diri. Kita loyalitas kepada sesama kaum muslimin. Artinya wajib bersikap loyalitas kepada orang-orang muslim, ini wajib, dan haram hukumnya bersikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Demikian juga al-bara, berlepas diri. Berlepas diri ini wajib kita berlepas diri dari orang-orang kafir. Dan haram bagi kita semua bersikap bara kepada orang-orang muslim. Tidak boleh kita berlepas diri dari orang-orang muslim. Ya, tidak boleh kita berlepas diri dari orang-orang Islam. Kita melepaskan diri kita, kamu sana lain kamu, gitu ya. Artinya kita menganggap dia itu di luar Islam kalau sampai kita bersikap bara kepada sesama kaum muslimin. Baik. Nah, akan kita sebutkan di sini beberapa di antara bentuk sikap loyalitas kepada orang-orang kafir yang tidak boleh kita lakukan. Apa yang pertama? Yang pertama, dan ini paling sering disebutkan oleh para ulama, adalah at-tashabbuh bihim. At-tashabbuh bihim, menyerupai orang-orang kafir. Penyerupaan orang-orang muslim dengan orang-orang kafir
menyerupai cara berpakaian mereka, cara berbicara mereka, cara beribadah mereka, atau seperti yang pernah kita sebutkan pembahasannya secara khusus di dalam beberapa kali pertemuan, ya. Nah, ini merupakan bukti tatkala ada orang-orang Islam bersikap tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dalam cara berpakaian mereka, cara berbicara mereka, ya, bermuamalah dan beribadah mereka, maka sesungguhnya dia telah terjatuh kepada sikap loyalitas yang haram. Berarti dia telah memiliki sikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Tidak boleh kita tasyabbuh dengan mereka. Seharusnya kita berlepas diri dari mereka, tidak mengikuti cara-cara yang khusus dan merupakan syiar-syiar mereka, itu ditinggalkan. Nah, sebagaimana sabda Nabi SAW, beliau bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk golongannya. Karena sesungguhnya sikap tasyabbuh ini menunjukkan bahwasanya orang tersebut, seorang muslim yang tasyabbuh dengan orang-orang kafir, ini menunjukkan bahwasanya dia cinta dengan orang-orang kafir tersebut. Apa buktinya? Buktinya dia menyerupai orang kafir. Ya, buktinya dia menyerupai orang kafir. Kalaulah kita menyatakan bahwasanya diri kita cinta kepada orang-orang Islam, niscaya kita akan menyerupai orang-orang Islam. Itulah bukti loyalitas kita kepada orang-orang Islam. Itulah bukti loyalitas kita kepada Allah dan Rasulnya, terutama kepada Rasulullah. Kalaulah benar loyalitas kita hanyalah kepada Rasulullah dan orang-orang Islam, niscaya kita akan menyerupai Rasulullah. Cara berpakaian kita sesuai dengan Islam, ya, cara berbicara kita, muamalah kita, tingkah laku kita, terutama ibadah kita sesuai dengan Rasulullah, bukan tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Ini bukti loyalitas kita kepada Islam, loyalitas kita kepada kaum muslimin. Kita mengikuti bagaimana cara-cara orang Islam itu, bukan mengikuti ataupun tasyabbuh, ya, seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Nah, demikian. Jadi ini bukti. Jangan kita mengatakan saya enggak ada niat kok untuk mengikuti orang-orang kafir. Lah, ini buktinya. Kenapa melakukan perbuatan itu? Ini kan bukti. Walaupun lisannya mengatakan saya tidak berniat, tapi niat itu bukan di lisan. Niat itu ada di hati dan terbukti dengan perbuatan. Seperti seorang yang berniat, saya berniat membunuh dia, dan dia buktikan. Nah, ini bukti bahwasanya niat dia adalah untuk membunuh. Jadi niat itu bisa dilihat dari pembuktian. Kalau seorang mengatakan saya enggak berniat untuk tasyabbuh dengan orang-orang kafir, loh, buktinya kok melakukannya? Kok menyerupai orang kafir pakaiannya? Kok menyerupai orang kafir, ya, cara ibadahnya dan semisalnya? Lah, ini kan bukti bahwasanya memang itu niat dia, walaupun lisannya mengatakan saya tidak berniat demikian. Baik, itu yang pertama. Min madzahiri, ya, min madzahiri wala'il kuffar, di antara tanda-tanda yang menunjukkan, tanda yang paling jelas yang menunjukkan sikap loyalitas kepada orang-orang kafir, yaitu ya tasyabbuh dengan mereka. Kemudian yang kedua, di antara tanda ataupun bukti bahwasanya kaum muslimin bersikap loyalitas kepada orang kafir, yaitu al-iqamatu fi biladihim wa adamul intiqal minha ila biladil muslimin li ajli firari biddin. Jadi di antara bentuk loyalitas kepada orang-orang kafir, yaitu orang-orang Islam bermukim ataupun berdomisili di negara orang-orang kafir. Ini bukti bahwasanya mereka loyalitas kepada orang kafir. Buktinya apa? Kenapa mereka tinggal di negeri-negeri kafir? Ya, berdomisili di sana dan tidak mau pindah ataupun hijrah sama sekali, yaitu berpindah dari negeri kafir tersebut menuju negeri kaum muslimin dalam rangka untuk menyelamatkan agamanya, menyelamatkan dinnya. Nah, ini bukti bahwasanya di dalam dirinya masih ada tertanam sikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Yang ini harus dia bersihkan. Seharusnya dia dia berlepas diri dari orang-orang kafir dengan cara meninggalkan negeri kafir, bukan justru mendatangi negeri kafir, tinggal dan berdomisili di sana, kemudian bertetangga dan berkasih sayang dengan orang-orang kafir di sana, dan dia mengatakan saya muslim.
Nah, demikian, kecuali kata para ulama, ya, ini dikecualikan jika memang, ya, ini dikecualikan jika memang pada saat itu dia sangat diperlukan di negeri kafir tersebut dalam rangka untuk dakwah, ya, dalam rangka untuk dakwah. Akan tetapi kalau dia memang mendapati di negeri kafir tersebut sulitnya dia untuk memperlihatkan syiar-syiar Islam, berat baginya untuk menampakkan kemuliaan-kemuliaan Islam, dia dalam keadaan tertekan, dilarang untuk melakukan ibadah ini, tidak boleh begini, tidak boleh begini, kemudian dia tetap bertahan tinggal di sana, maka sungguh, ya, dengan perbuatannya ini bahwasanya di dalam dirinya masih ada sikap loyalitas kepada orang-orang kafir, kecuali memang orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk hijrah. Karena sesungguhnya yang namanya hijrah itu tidak hanya di masa Rasulullah saja, tidak hanya di masa Nabi SAW adanya hukum hijrah itu, seperti hijrahnya Rasulullah bersama kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Tapi hijrah ini baqiyah ila qiyamis sa'ah. Yang namanya hukum hijrah ini akan tetap berlaku sampai datangnya hari kiamat. Tetap ada hijrah bagi kaum muslimin. Perpindahan mereka dari negeri-negeri kafir yang sulit bagi mereka untuk, ya, menegakkan Islam di sana, maka hendaklah mereka berpindah. Adapun jika mereka justru senang tinggal di sana, bahkan, ya, pindah ke negara kafir, ini menunjukkan berarti di dalam diri mereka telah ada sikap loyalitas kepada orang-orang kafir, wal iyadzu billah. Nah, demikian. Seperti yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa dilihat di dalam surat An-Nisa itu, ya, ayat yang ke-97. Di sana Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang orang-orang yang tidak mau hijrah. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah, tapi ada orang-orang yang beriman yang tidak mau hijrah. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang diwafatkan malaikat dalam keadaan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Malaikat berkata dan bertanya kepada mereka, dalam keadaan bagaimana kamu ini ketika wafat? Mereka menjawab, adalah kami orang-orang yang tertindas di negeri Mekah. Maka para malaikat pun berkata lagi kepada mereka, bukankah bumi Allah itu luas? Ya, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kalian kan bisa berhijrah, bisa pindah ke belahan bumi mana saja. Bumi Allah ini kan luas. Ya, sekarang kita katakan, apakah bumi Allah ini Indonesia saja? Tidak. Apakah bumi Allah Subhanahu wa taala ini negeri A, negeri B, negeri C dan seterusnya? Tidak. Bumi Allah ini luas. Maka hijrahlah ke tempat di mana kalian bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka inilah orang-orang yang tempat kembalinya neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka, ya, tidak mau berpindah dari negeri kafir pada saat itu. Mereka tertindas tapi tidak mau hijrah, padahal wajib bagi mereka pada saat itu untuk hijrah. Nah, demikian. Kemudian yang berikutnya, di antara tanda-tanda yang jelas bahwasanya orang-orang Islam memiliki sikap loyalitas kepada orang kafir, yaitu as-safar ila biladihim li gharadit tanazzuh atau li gharadin nushah wa mut'atin nafs. Jadi di antara tanda ataupun bukti, bahwasanya kaum muslimin masih memiliki sikap loyalitas kepada orang kafir, yaitu melakukan safar ataupun jalan-jalan bepergian ke negeri orang-orang kafir, li gharadin nushah wa mut'atin nafs, dengan tujuan untuk wisata ataupun rekreasi. Nah, ini hati-hati ini. Ini biasanya penyakit orang banyak duit. Ya, pusing dia, ini kemana duit ini ya? Masya Allah. Bisa-bisanya sampai ke telinga saya ada orang yang pusing dan duitnya kemana duit ini? Akhirnya jalan-jalan wisata, menghabiskan uangnya rekreasi ke negeri-negeri kafir, wal iyadzu billah. Masya Allah. Apakah
Allah Subhanahu wa taala memberikan harta untuknya dalam rangka untuk ini? Bukankah nanti pada hari kiamat Allah taala akan menanyai dia tentang harta itu? Makanya saya bilang ini penyakit orang banyak duit. Coba seandainya dia nggak banyak duit, nggak akan banyak khayalannya untuk jalan-jalan ke negeri-negeri negeri-negeri yang jauh. Iya. Ya, coba dia misalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mentakdirkan sebagian saudara kita yang Islam, mereka dalam keadaan pas-pasan. Ekonomi mereka menengah ke samping. Ya, kan gitu ya. Kalau menengah ke bawah nanti kurang enak, menengah ke samping. Ya, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak banyak berhayal. Ya, mereka tidak banyak berhayal mau ke sini mau ke sini. Yang terpenting apa bagi mereka? Yang penting perut saya atau tulang punggung saya bisa tegak lurus, sudah cukup bagi saya. Saya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini penyakit terkadang memang inilah di antara penyakit yang banyak menimpa manusia. Enggak dikasih marah, dikasih enggak bisa dikelola dengan sebaik-baiknya. Bukankah lebih baik bagi mereka ya harta yang banyak tersebut mereka belanjakan di jalan Allah yang nanti akan mereka dapati hasilnya pada hari kiamat ketika mereka sudah meninggal dunia, mereka akan mendapati harta yang mereka infakkan itu akan berlipat ganda di sisi Allah dan penebus dosa ataupun kesalahan-kesalahan mereka yang akan menghantarkan mereka kepada rahmat dan ridha Allah, kepada syurga Allah. Karena pada intinya sedekah yang kita keluarkan itu tidaklah berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang berkurang? Secara perhitungan memang kurang. Kita memiliki uang 100.000, kita infakkan 90.000, kurang memang, kan gitu ya, sisa 10.000. Ya secara jumlah perhitungan memang kurang, menurut pandangan mata memang kurang. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkurang. Ini justru bertambah, ya bahkan berlipat ganda. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya yang sahih, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwasanya sedekah berupa harta itu tidak akan berkurang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan berkurang. Saya belum pernah mendapati ada orang yang ikhlas berinfak di jalan Allah jatuh miskin, belum ada. Adakah kita dapati orang seperti itu? Berinfak di jalan Allah kemudian miskin dia. Ini tidak ada, kan begitu ya. Makanya hati-hati dengan talbis iblis. Hati-hati dengan waswas syaitan. Was-was syaitan itu memang seperti itu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Baqarah, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr." Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan itu menakut-nakuti kalian, menjanjikan kalian dengan kefakiran, takut miskin. Ini memang kerjaannya setan. Maka siapa saja yang ditakut-takuti oleh syaitan, takut miskin dan benar dia takut miskin, ini benar-benar kenalah dia itu. Sudah terkena waswas syaitan, kan begitu ya. Kenapa? Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah telah menuliskan bagaimana takdir dan rizki kita. Ya, dan ini wajib kita memahaminya. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, masing-masing kita sudah ditulis apakah kita di neraka ataukah di surga, ataukah kita kaya ataukah miskin, apakah kita orang celaka ataukah bahagia, apakah kita orang Islam ataukah kafir. Ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi ini dan serta makhluk-makhluknya. Bahkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat meniupkan ruh di dalam perut ibu kita tatkala umur kita masih berumur 120 hari, bukan 120 tahun. Ketika umur kita itu 120 hari, 40 hari masih berbentuk nutfah. Ya, nutfah itu maksudnya ya air, masih berupa air sperma. 40 hari berikutnya masih berbentuk alaqah, serat-serat darah kita dulu itu masih serat-serat darah. 40 hari berikutnya berubah menjadi mudghah, serat-serat daging yang menempel di dinding rahim ibu kita. Diutuslah malaikat, ditiupkan ruh, bergeraklah kita pada saat itu. Mulailah kita di sana awal kehidupan kita setelah ditiupkannya ruh. Maka pada saat itu ditetapkan kata Rasulullah SAW, bikatbi rizkihi, ditetapkan rizkinya. Wa ajalihi, ajalnya kapan matinya, kapan meninggalnya. Wa amalihi, apa amalnya.
wasyakiyun aw sa'idun, dia orang bahagia ataukah orang celaka, itu sudah ditetapkan. Jadi tidak perlu kita mengikuti waswas syaitan ini takut miskin, tapi yang paling kita takuti takut kafir. Siapa yang bisa menjamin? Bisakah kita menjamin diri kita mati di atas Islam? Siapa yang bisa menjaminnya? Siapa yang berani mengatakan saya menjamin diri saya mati di atas Islam? Masya Allah, tidak ada yang bisa menjamin. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita mati di atas Islam. Ya. Sehingga bukanlah perkara kaya dan miskin yang paling penting, tapi adalah keimanan. Ini yang paling penting. Ya, ini yang paling penting. Jadi kita menjaga keimanan kita sehingga kita benar-benar mendapatkan akhir kehidupan kita di atas iman. Akhir kehidupan kita di atas Islam. Itulah yang menolong kita. Adapun harta kita ini ketika kita meninggal dunia apakah ikut bersama kita? Tidak. Ketika kita meninggal dunia, orang-orang yang kita tinggalkan rebutan warisan. Gitu ya, rebutan warisan. Kecuali orang-orang yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia disimpan di dalam perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Jadi safar ini penyakit, begitu ya. Di antara bentuk sikap loyalitas orang Islam kepada orang kafir, suka jalan-jalan ke negeri kafir. Ya, ini kata para ulama. Sehingga di sini Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan as-safaru ila biladil kuffar muharramun illa 'inda ad-darurah kal ilaj wat tijarah wat ta'lim li takhassusat an-nafi'ah allati la yumkinu al-husulu 'alayha illa bis-safari ilaihim fayajuzu biqadril hajah. Ya, ini kata Syekh bahwasanya melakukan perjalanan bepergian ke negara orang kafir haram hukumnya. Ini fatwa beliau. Ya, kata Syekh, ini fatwa Syekh ya Shalih Ibn Fauzan di dalam kitabnya Al-Wala wal Bara. Jadi jalan-jalan bepergian ke negeri orang-orang kafir ini hukumnya haram kecuali indad darurah, kecuali memang dalam kondisi-kondisi yang sangat diperlukan, kondisi-kondisi yang sangat diperlukan, sangat dibutuhkan. Ya, indad darurah. Ya, benar-benar dalam kondisi darurat. Seperti apa? Kalau ilaj, seperti berobat. Tidak didapati lagi di negeri-negeri dia ya bermukim, di negeri kaum muslimin tidak didapati ada ya metode-metode pengobatan ataupun alat-alat pengobatan kecuali di negeri-negeri kafir, maka tidak mengapa dia melakukan perjalanan pergian ke sana. Ya, sehingga kata beliau kecuali kal ilaj wa tijarah. Nah, ini masih dibolehkan oleh beliau, yaitu dalam rangka untuk berdagang. Ya, hanya sebatas untuk perdagangan ataupun muamalah yang mubah saja. Ya, wa ta'lim. Demikian juga dalam rangka untuk mencari ilmu-ilmu yang hanya khusus di negeri orang kafir saja, dan ini memang sangat bermanfaat untuk orang-orang Islam. Dan kita dapati di negeri-negeri kaum muslimin ilmu-ilmu seperti ini belum ada yang menguasainya, padahal ini sangat penting bagi kaum muslimin. Dia pun pergi ke negeri kafir tersebut dan mempelajari ilmunya. Ya, sehingga kata beliau ini kalau memang alasannya seperti ini boleh fayajuz biqadril hajat, tapi hanya sebatas keperluannya saja, jangan sampai berlama-lama di sana. Gitu ya. Kenapa? Yang namanya asal hukumnya karena ini memang terlarang, ya sesuai dengan kebutuhan dan keperluan saja. Ya samalah seperti misalnya ketika darurat, kita nggak ada makanan, kelaparan. Nggak ada makanan kelaparan, yang ada cuma daging babi saja. Apakah boleh kita memakannya sampai kenyang, sampai enak kenyang, kemudian sangu lagi disangui? Ini melampaui batas. Biqadril hajat, sesuai dengan keperluan saja, sebatas untuk bisa menegakkan tulang punggung kita, menyambung nyawa kita saja, yang bisa membantu kita untuk mencari makanan yang lainnya. Nah demikian. Kalau memang sudah sembuh ya sudah pulang, begitu ya. Kalau dia sudah mendapatkan ilmunya ya sudah langsung pulang ke negeri kaum muslimin. Nah demikian. Baik ya, jadi ini harus diperhatikan, jangan sampai kita bepergian negeri kafir kemudian dalam rangka hanya untuk nuzhah ataupun ya untuk rekreasi ya ataupun yang semisalnya. Apalagi untuk hal-hal yang memang terlarang kan gitu ya. Waliyadzubillah. Datang ke negeri kafir apa tujuannya?
untuk mendatangi tempat-tempat ibadah mereka. Wah, ini lebih kacau lagi kan gitu ya. Kemudian di antara ini sampai jam berapa? Sudah 10:30. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 11:30. Sedikit lagi kita sebutkan beberapa poin yang lainnya yang menunjukkan perbuatan ini adalah sikap loyalitas kepada orang kafir, supaya kita menjauhinya, agar loyalitas kita benar-benar hanya kepada orang Islam saja. Tapi yang berikutnya adalah i'anatuhum wa munasaratuhum 'alal muslimin wa madhuhum wa dzabbu anhum. Ya, jadi di antara bentuk loyalitas orang Islam kepada orang kafir yaitu membantu mereka, menolong mereka, kemudian berusaha membantu mereka di dalam mengalahkan orang-orang Islam. Ini enggak boleh. Ataupun memuji-muji, menyanjung-nyanjung mereka, membela mereka. Bahkan kata para ulama ini termasuk di antara nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, yaitu membantu orang-orang kafir untuk mengalahkan orang Islam. Ini pengkhianat namanya orang Islam seperti ini, yang tidak diperbolehkan. Nah, ini pembahasannya secara tersendiri ada di dalam nawaqidul Islam. Kemudian yang kelima, tidak tahu yang kelima atau berapa ya? Yang kelima kan gitu ya, yaitu al-isti'anatu bihim, meminta bantuan kepada orang-orang kafir. Ini tidak boleh ini ya. Hukum asal tidak boleh. Meminta bantuan kepada orang-orang kafir, percaya dan memberikan jabatan-jabatan khusus kepada mereka yang bisa mengakibatkan rahasia-rahasia kaum muslimin terbongkar, atau menjadikan mereka sebagai orang-orang kepercayaan, ya, sebagai teman yang bisa bertukar pikiran, sebagai teman curhat. Wah, ini dia. Teman curhat ke orang kafir gitu ya. Masya Allah. Tidak diperbolehkan seperti ini. Meminta bantuan mereka, memberikan jabatan-jabatan khusus yang menunjukkan dia dekat, ya seperti apa? Misalnya seorang muslim memiliki satu perusahaan gitu ya, kemudian yang menjadi orang-orang dekatnya ya orang-orang kafir, sekretarisnya ataupun ya orang-orang dekatnya lah kan gitu ya. Kan biasa bos itu adalah orang dekat lah. Itu jangan orang-orang kafir yang diangkat. Tapi utamakan agar diangkat orang-orang Islam. Nah, demikian untuk menunjukkan bahwasanya kita berlepas diri dari mereka, ya, menghindarkan diri dari sikap loyalitas kepada orang-orang kafir. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala itu bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-118. Di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-118, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanah min dunikum la ya'tunakum khabalan waddu ma'anittum qad badatil baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar wa qad bayyana lakum al-ayati in kuntum ta'qilun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu, karena mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan dalam hati mereka ya lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat kami. Jika kamu memahaminya, beginilah kamu menyukai mereka padahal mereka tidak menyukai kamu, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata kami beriman, dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit ujung-ujung jari karena marah dan bercampur benci terhadap kamu. Nah, demikian. Jadi ini di antara ayat yang menunjukkan agar kita jangan meminta bantuan kepada mereka, menjadikan mereka sebagai orang-orang yang dekat dengan kita, mengangkat mereka untuk menempati posisi jabatan-jabatan penting yang bisa ya mengakibatkan rahasia-rahasia orang-orang Islam terbongkar. Seperti yang disebutkan di dalam beberapa riwayat,
Ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal di dalam musnadnya dari Abu Musa al-Asy'ari, bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari pernah berkata kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, Abu Musa al-Asy'ari pernah mengabarkan kepada Umar bin Khattab bahwasanya Abu Musa al-Asy'ari memiliki sekretaris katib, ya, memiliki sekretaris penulis, kan gitu ya, yang menjadi orang dekat yang menuliskan perintah-perintahnya, ataupun bahasa kita sekretaris lah, katib. Tapi dari kalangan orang Nasrani. Jadi Abu Musa al-Asy'ari mengangkat seorang sekretaris dari kalangan Nasrani. Maka ini ditegur oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menegurnya dan mengatakan, kenapa tidak mengambil dari kalangan orang-orang Islam? Maka apa jawaban Abu Musa al-Asy'ari? Dia mengatakan, ya Amirul Mukminin, li kitabatuhu wa lahu dinuhu. Bagiku apa yang dia tulis dan baginya agama dia. Nah, ini jawaban Abu Musa al-Asy'ari. Artinya saya hanya memerlukan, ya, keahliannya saja untuk menulis apa yang saya perintahkan. Kalau agamanya ya sudah bagi dia. Maka apa kata Umar bin Khattab? Umar bin Khattab pun mengatakan, la ukrimuhum id ahanahumullah. Aku tidak akan mungkin memuliakan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Wala u'izzuhum id adzallahumullah. Dan aku tidak akan mungkin memuliakan mereka ketika Allah Subhanahu wa taala, ya, merendahkan mereka. Nah, demikian. Jadi Umar bin Khattab merasa tidak suka dan tidak senang ketika Abu Musa al-Asy'ari mengangkat orang kepercayaan dari kalangan orang-orang kafir. Nah, demikian. Jadi ini merupakan tanda ataupun bukti bahwasanya kaum muslimin memiliki sikap loyalitas kepada orang-orang kafir ketika mereka meminta bantuan kepada orang-orang kafir, di mana ada orang-orang Islam yang lainnya yang bisa membantu, ataupun mereka mengangkat orang-orang kafir untuk menempati posisi ataupun jabatan-jabatan penting yang mana itu seharusnya dimiliki oleh orang-orang muslim yang lainnya. Kemudian di antara bentuk sikap loyalitas kepada orang kafir yang lainnya adalah memakai kalender ataupun penanggalan orang-orang kafir, atau yang dikenal dengan, ya, tarikh, ya, Masehi, begitu ya, tarikh Masehi. Nah, ini tidak diperbolehkan, para ulama memberikan fatwa, banyak kita dapati menggunakan kalender orang-orang kafir secara khusus, ya, di mana kita ketahui kalender orang-orang, ya, kafir yang dipakai itu di dalamnya kan disebutkan tentang perayaan-perayaan orang kafir seperti kelahiran Isa al-Masih ataupun ibadah-ibadah yang lainnya disebutkan di sana. Nah, ini kan sangat yang menunjukkan bahwasanya sikap loyalitas kepada orang kafir itu, ya, akan terjadi pada kaum muslimin jika mereka menggunakan kalender-kalender orang-orang kafir. Tapi seharusnya mereka berusaha untuk menggunakan kalender Islam yang disusun oleh orang Islam, yaitu yang disusun oleh Umar bin Khattab pada saat itu, di mana kaum muslimin mengeluhkan, ya, karena mereka masih menggunakan kalender orang kafir. Jadi kaum muslimin pada saat itu sebagian besar mereka, sehingga diusulkanlah kepada Umar bin Khattab untuk dibuatnya kalender orang Islam yang dihitung mulai dari hijrahnya Rasulullah SAW. Jadi disebut dengan kalender hijriah. Jadi kita berusaha semaksimalnya untuk menggunakan kalender hijriah ini, membiasakan untuk melihatnya. Walaupun ya saat ini di negeri kita, ya, masih menggunakan kalender Masehi, kan gitu ya, masih menggunakan kalender Masehi, kan, tapi di sisi lain juga kita harus memiliki kalender hijriah di rumah kita untuk membuktikan bahwasanya loyalitas dan cinta kita kepada Islam kita buktikan. Ya, kalender Masehi itu hanya sebatas untuk membantu aktivitas kita saja selama, ya, muamalah kita tersebut, untuk muamalah kita. Karena mungkin agak sedikit kebingungan, kan gitu ya. Orang-orang Islam belum mengenal kalender hijriah tersebut ketika disebutkan tanggal berapa? 27 apa Rabiul Awal. Aduh, tanggal berapa itu ya Masehnya, karena sudah terbiasa, kan gitu ya. Nah, demikian. Tapi kalau memang, ya, secara murni kita menggunakan kalender orang kafir tanpa ada sedikit pun terbetik di dalam diri kita untuk menggunakan kalender Islam, ini bahaya. Ini berarti menunjukkan kita masih memiliki sikap cinta dan sayang ataupun loyalitas kepada orang-orang kafir. Demikian. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh,
Di antara bentuk loyalitas kita kepada mereka adalah musyarakatuhum fi a'yadihim, yaitu ikut sertanya orang-orang Islam di dalam perayaan-perayaan mereka. Nah, ini sudah sering kita ingatkan, dan ini juga masih masuk ke dalam bagian tasyabbuh. Tapi secara khusus kita dapati orang-orang Islam ikut serta di dalam perayaan orang-orang kafir, waliyadzubillah. Nanti orang-orang Nasrani melakukan hari raya, ikut juga orang Islam, ya. Orang-orang Yahudi melakukan perayaan, ikut juga orang-orang Islam. Ataupun agama-agama yang lainnya, seperti agama-agama paganisme yang masih menyembah berhala, ya, seperti agama Buddha, Hindu dan yang lainnya, maka orang-orang Islam juga mengikutinya, waliyadzubillah. Ataupun sebatas mengikuti, ya, ciri khas mereka di dalam perayaan, apakah itu berkaitan dengan warna. Mungkin ada satu agama perayaannya dengan memperlihatkan warna hitam, ikut mereka pada hari itu pakaian hitam-hitam. Ya, kemudian ada satu agama yang mengungkapkan perayaannya, ya, dengan bentuk-bentuk makanan, apakah seperti coklat, ikut mereka beli coklat. Ya, kemudian mereka ungkapkan hari rayanya dengan buah-buahan seperti jeruk, semangka atau durian. Nggak ada, ya, durian nggak ada. Ada nggak perayaan orang-orang di luar Islam itu diungkapkan dengan durian? Siapa tahu ada, kan gitu, ya. Ikut beli durian juga. Jangan. Ya, khusus pada hari itu jangan beli, untuk menunjukkan baroknya kita, berlepas dirinya kita dengan perayaan mereka. Adapun kita ikut serta membelinya, maka ini tidak diperbolehkan. Ini justru menunjukkan kita, ya, bersikap, berarti kita telah menjadikan mereka sebagai wali kita, sikap wala kita kepada mereka. Nah, demikian. Kalaupun kita kebetulan melewati acara-acara mereka, maka ya kita tinggalkan. Seperti isyarat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan. Di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-72 Allah taala berfirman, "Walladzina la yashhaduna zur." Dan orang-orang yang tidak menyaksikan, ya, perkara-perkara yang zur. Zur ini ditafsirkan oleh para ulama adalah perayaan-perayaan orang kafir. Ya, walladzina la yashhaduna az-zur. Dan orang-orang atau ibadur rahman adalah orang-orang yang mereka itu tidak menyaksikan perayaan orang kafir. Jadi kalau ada perayaan orang kafir seperti perayaan malam tahun baru, jangan disaksikan, tidur aja di rumah. Dan gitu, ya. Dengan niat dalam rangka untuk menjaga diri dari bahaya-bahaya mereka. Ya, dengan niat ingin mendapatkan ataupun menjaga keimanan kita, mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ikut serta di dalam perayaan mereka, ya sama saja, kan gitu, ya. Maka ini termasuk golongan mereka dan berloyalitas kepada mereka. Kemudian yang berikutnya di antara bentuk loyalitas orang-orang Islam kepada kaum kafir, yaitu memuji-muji mereka di dalam keunggulan yang mereka miliki. Ya, memuji mereka, terpesona dengan kemajuan kehidupan ataupun teknologi yang mereka miliki. Nah, ini dia bahayanya. Ketika kita mendapati orang-orang kafir menemukan satu teknologi A, teknologi B, hebatnya mereka, ya, hebat betul mereka. Masya Allah, orang Islam kok muji orang kafir? Salah seperti ini. Ini justru menunjukkan berarti dalam hati kita masih ada kecintaan dengan orang-orang kafir, masih ada sikap loyalitas. Maka cukup kita mengatakan ini hanyalah sebatas istidraj untuk mereka, ini tipuan untuk mereka. Janganlah mata kita, ya, terpengaruh dengan keunggulan ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Itu hanyalah sebatas fitnah yang Allah timpakan kepada mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Toha ayat yang ke-131, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya lanaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kamu yang Muhammad jangan kamu menunjukkan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan di dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Rabbmu adalah lebih baik dan lebih kekal. Jadi Allah Subhanahu wa taala melarang Nabi Muhammad SAW agar jangan kedua mata Rasulullah merasa takjub dengan
kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang kafir. Rasulullah saja sudah dilarang untuk berbuat demikian. Lalu bagaimana kita merasa takjub dengan apa yang dimiliki oleh orang kafir? Jadi kemajuan yang mereka miliki, kan begitu ya, dalam masalah teknologi utamanya ataupun yang masalah yang lainnya, ini tidak menyebabkan kita untuk memuji-muji mereka, menyanjung-nyanjung mereka, jangan. Nah demikian, karena ini justru menunjukkan dan memperlihatkan sikap loyalitas kita kepada mereka. Kemudian yang kesembilan adalah at-tasammi bi asma'ihim. Di antara bentuk loyalitas kita kepada mereka yaitu memberikan nama untuk anak-anak kita dengan nama-nama mereka, gitu ya. Memberikan nama orang-orang Islam dengan nama orang-orang kafir. Dikasih nama anaknya Fir'aun. Ya, jangan. Ini banyak sekali melanda kaum muslimin. Apa ya, istilahnya itu latah apa gitu ya. Melihat orang kafir begini dikasih supaya keren, tren ini memang modernnya. Akhirnya anaknya dikasih nama-nama orang-orang kafir. Johnson, James, Brandon, ya, ataupun yang semisalnya. Apa itu supaya keren anaknya, masya Allah. Kemudian meninggalkan nama-nama yang afdaliyah, nama-nama yang utama yang dianjurkan oleh syariat. Apa itu? Abdullah, Abdurrahman, ya, atau menyambungkan kata Abdul, kata hamba kepada nama-nama Allah, Abdul Khaliq, ya, Abdul Rahim, Abdul Malik, atau yang lainnya, ini boleh. Ini ditinggalkan, bahkan kita dapati atau jarang, bahkan tidak pernah kita dapati, sedikit sekali kita dapati ada orang-orang Islam, para orang tuanya menamakan anak-anaknya dengan nama-nama yang dianjurkan dalam Islam. Seperti ini, ketika Ustaz, apa yang bagus ya untuk anak saya namanya? Saya mengatakan kasih nama saja Abdul Malik. Ah, nggak keren Ustaz. Abdul Malik, manggilnya gimana? Abdul Malik, Abdul Malik. Aduh, nggak keren. Jadi pengennya apa? Ya, Bram. Oh, Bram. Silahkan aja Bram. Dulu ada teman itu Bram, dipanggil Bram. Kirain apa? Ternyata namanya Ibrahim, dipanggil Bram. Masya Allah, ini Indonesia memang kadang aneh-aneh. Nama bagus-bagus Ibrahim dipanggil Bram. Ada juga Baim, ternyata nama aslinya Ibrahim. Baim. Bedul, panggil Bedul. Ternyata Abdullah. Ya. Iis katanya. Perempuan Iis. Siapa nama aslinya? Cari Aisyah. Insyaallah. Mpok Ija katanya. Aduh, jangan begitu ya. Masya Allah, itu nama-nama orang soleh itu. Taib. Ya, jadi kita usahakan untuk menunjukkan bahwasanya kita bersikap loyalitas kepada Islam. Kasih nama anak-anak kita dengan nama-nama Islamiyah, nama-nama yang dianjurkan di dalam Islam, nama-nama yang mengandung baik. Nah, gitu ya, jangan memberikan nama-nama yang orang kafir. Sampai-sampai kalau nanti terus seperti itu, sampai-sampai kaum muslimin generasi demi generasi mereka itu nggak tahu bahwasanya di dalam Islam itu ada nama-nama Islam, ya, ada nama-nama Islam. Kemudian yang terakhir adalah al-istighfar lahum wa tarahhum alaihim, memintakan maghfirah untuk mereka ataupun memintakan rahmat untuk mereka. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh bagi kita. Jika kita memintakan rahmat dan ampunan untuk orang-orang kafir, maka sungguh ini perbuatan yang ya diharamkan. Ini termasuk sikap loyalitas kepada mereka. Berarti kita cinta sama mereka, kok minta diampuni, ya, minta diampuni ataupun minta dirahmati. Coba lihat bagaimana Rasulullah SAW ketika beliau mengajarkan kalau ada orang-orang kafir mengucapkan salam, maka jangan diucapkan salamnya, tapi cukup waalaikum saja. Assalamualaikum, ya, jangan kita waalaikumsalam, nggak boleh. Karena ini mendoakan keselamatan. Sementara mereka adalah kaum yang diancam, bukan kaum yang dijanjikan keselamatan, tapi diancam dengan ya kemurkaan, diancam dengan siksaan. Bagaimana mungkin kita mendoakannya dengan keselamatan? Ataupun seorang Yahudi datang ke hadapan Rasulullah, sengaja bersin di hadapan Rasulullah. Kenapa? Karena dia melihat Rasulullah kalau ada orang Islam bersin, alhamdulillah, Rasul mengatakan yarhamukallah. Ya, ada yang bersin, alhamdulillah, yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ini sengaja dia, orang Yahudi ini bersin di hadapan Rasulullah. Bersin katanya dia, bersin dia. Maka Rasul mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tidak didoakan yarhamukallah, karena enggak boleh mendoakan rahmat untuk orang-orang
kafir, tapi Rasulullah mendoakan hidayah, ini masih boleh. Yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki urusan-urusanmu, dan sebaik-baik urusan adalah Islam. Ya, Rasul amri al-Islam, pangkal segala urusan adalah Islam. Rasulullah mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum, semoga Allah memberikan hidayah kepada kamu dan ya memperbaiki urusan-urusanmu. Allah a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa memberikan penjelasan yang baik bagi kita semua, memberikan tambahan ilmu tentang sejauh mana kita bisa bersikap al-wala dan bara ini. Nah, mungkin ini saja. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Wara-wara kamera. Ya, ini pertanyaan yang bisa kita jawab, akan kita jawab. Jika tidak, nanti kita carikan jawabannya atau bisa ditanyakan dengan ustadz yang lainnya. Paden. Bagaimana jika orang tua kita berbeda agama? Atau saya sebagai mu'allaf? Ya, adapun kepada orang tua yang masih di luar agama Islam atau non-muslim, maka tetap kita berbuat baik kepadanya. Semoga dengan perbuatan baik kita kepadanya ini bisa menarik perhatiannya dan melunakkan hatinya, dan dia tertarik dengan agama Islam. Ya, selama kita tidak mentaatinya dalam perkara-perkara yang haram, apalagi kepada perbuatan-perbuatan syirik, maka tidak mengapa kita mentaatinya. Ya, melayani dia, minta dibuatkan makanan, minta dibelikan kue ataupun yang semisalnya dari perbuatan baik, maka insyaallah ini tidak mengapa. Ya, jika orang tua kita yang di luar Islam masih hidup, maka tidak mengapa kita berbuat baik selama kita tidak mengikuti perintah-perintahnya yang haram ataupun yang berbau kesyirikan. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman gitu ya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, jika kedua orang tuamu memaksa kamu agar kamu berbuat syirik, menyekutukan aku, maka jangan taati keduanya. Jangan taati kedua orang tuamu jika memerintahkan kita untuk berbuat kesyirikan. Tapi tetap Allah mengatakan wa sahibhuma ma'rufa. Tapi tetap ya, pergauli mereka, temani mereka dengan cara yang ma'ruf. Tidak mengapa ya, tapi kita harus menghindari mungkin dalam perkara-perkara yang haram yang tidak diperbolehkan, dan ini harus banyak belajar. Kita harus banyak mempelajari syariat Islam sehingga kita bisa mengambil sikap-sikap yang bijaksana nanti insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, Ustaz bertanya di luar tema. Kenapa di luar tema? Enggak di luar masjid aja tanyanya. Bolehkah kita melakukan jual beli di masjid? Nah, di luar masjid aja jualannya. Jangan dalam masjid. Masjid dibuat bukan untuk jual beli. Masjid dibuat bukan untuk pasar. Ya, tapi untuk ibadah. Kan sudah ada tempat khusus untuk jual beli. Apa namanya? Pasar. Nah, jual beli saja di sana. Ya, jual beli saja di luar masjid, jangan dalam masjid. Ya, karena sungguhnya orang-orang yang berjual beli di dalam masjid, Rasulullah memerintahkan kita, jika kalian melihat ada orang yang berjual beli di masjid, doakanlah supaya tidak diberkahi jualannya. Coba bayangkan, kita disuruh mendoakan. Ini kan berarti ini perbuatan dosa besar kan gitu ya. Kita disuruh mendoakan supaya ya katakan la barakallahu fi bai'ik. Semoga Allah tidak memberkahi jual belimu. Jadi berusaha untuk jual beli ya di luar atau di pasar, di luar masjid.
Walaupun para ulama sedikit berbeda pendapat tentang manakah bagian masjid. Ya masjid ma'ruf, yang gitu ya. Yang memang kita pahami masjid ya masjid. Bagian masjid, ya luar masjid halaman, yaitu bukan masjid lagi, halaman. Nah, Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, jika suami anak tinggal di negeri kafir dalam rangka sekolah ataupun beasiswa dan anak ikut serta tinggal di sana, anak tidak ikut belajar, hanya ikut mukim supaya tetap dekat dengan suami, apakah itu diperbolehkan? Apakah hal tersebut disebut bersikap wala kepada orang kafir karena bermukim di negeri kafir? Jazakallahu khairan. Ya wa iyyakum jazakallahu khairan. Iya, bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di negeri kafir dalam rangka untuk sekolah ataupun beasiswa, seperti yang disebutkan Syekh tadi, melakukan perjalanan ke sana ya dalam rangka untuk ilaj, berobat, atau tijarah, untuk berdagang ya, ataupun untuk ta'lim ya, di takhassusat an-nafi'ah, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang khusus, yang bermanfaat, yang tidak bisa didapati di negeri-negeri yang lain. Di negeri muslim memang enggak ada ilmu itu, ya boleh, insyaallah boleh begitu ya, tapi sebatas ataupun sekadar keperluannya saja. Kalau sudah selesai langsung kembali. Tapi hati-hati kan gitu ya. Terkadang kita tidak berhati-hati dari sisi apakah memang menuntut ilmunya kita ke sana itu memang sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Toh nanti kita belajar di sana hanya untuk keperluan pribadi. Nah, ini masalahnya. Hanya untuk keperluan pribadi. Jadi nggak ada kemaslahatan kaum muslimin di sana. Ini harus diperhatikan juga. Ya, kalau memang tujuan kita belajar ke sana, ke negeri kafir, untuk ya memberikan nanti membagi-bagi ilmu ini untuk mengangkat derajat kaum muslimin, untuk mengajari mereka, karena ilmu itu memang tidak bisa didapati di negeri kaum muslimin, ya silahkan. Inilah yang diperbolehkan oleh para ulama. Tapi kalau untuk sebatas kemaslahatan keluarga kita saja, nah ini harus hati-hati kan begitu ya. Ini harus dipertegas lagi. Maka nasihat saya ya jangan. Kalau itu hanya untuk kemaslahatan keluarga saja, dan ilmu itu bisa diraih di negeri-negeri yang lainnya. Artinya di negeri muslim masih ada ilmu tersebut. Maka jangan berangkat ke sana. Ya, pergilah berangkat ke negeri-negeri yang Islam, yang di sana kita bisa bebas ataupun bisa memperdalam agama kita. Ya, seperti di negara-negara Saudi Arabia, ya di universitasnya ataupun di jamiah di sana juga menyediakan beasiswa yang jurusannya jurusan umum. Ada jurusan teknik, jurusan komputer, ada, dan beasiswa. Kenapa tidak ke sana? Ya, bahkan mereka bisa mendapatkan ilmu yang plus, tidak hanya ilmu dunia tapi plus ilmu agama, bisa ketemu dengan para ulama, bisa bermulazamah dengan mereka, bertanya, dan ya bisa menegakkan syiar Islam secara bebas di sana. Wallahu a'lam bishawab. Mohon dalilnya yang mengharamkan safar ataupun bermukim di negeri kafir jika alasannya adalah di luar dari pengecualian yang sudah disebutkan tadi. Ya, artinya kalau kita ingin mengambil ataupun mendapati dalil-dalil khusus, yaitu mungkin sulit bagi kita untuk mendapatkannya. Tapi memang di sana ada dalil-dalil umum seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu dalil-dalil umum yang berkaitan dengan sikap wala dan baro. Nah, konsekuensi wala dan baro itu sampai kepada sikap-sikap safar, bertempat tinggal, ya sampai seperti itu. Ya, kita membutuhkan penjabaran para ulama untuk melihat sejauh mana yang dikatakan sikap wala dan baro, kan gitu ya. Bukan hanya sebatas melihat mana dalil khusus-khususnya. Nah, demikian. Ya, walaupun di sana ada dalil-dalil khususnya disebutkan ya oleh para ulama, ya, tapi di sini bukan tempatnya karena sungguhnya itu membutuhkan pengkajian secara mendalam. Ya, mungkin Anda nanti bisa atau kita bisa mencarinya ataupun mendapatnya di tulisan-tulisan para ulama tentang masalah itu. Tapi apa yang kita sampaikan tadi sudah mencukupi dari penjelasan para ulama, dan kita menghormati para ulama
dari penjelasan-penjelasan mereka, yaitu tentang masalah tidak bolehnya bermukim di negara kafir ataupun safar ke sana. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ada satu dalil yang bisa kita perhitungkan, ya, satu dalil yang bisa kita perhitungkan. Ketika seorang laki-laki datang ke hadapan Rasulullah, coba perhatikan hadis ini. Apa kata laki-laki itu? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya bernazar ingin menyembelih seekor unta. Nazar itu wajib atau tidak ditunaikan? Wajib ditunaikan nazar itu. Saya bernazar menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Buanah. Ya, ini nazar tu an azbaha, ya, ibilan di Buanah. Aku bernazar menyembelih seekor unta di sebuah tempat namanya Buanah. Itu nama tempat. Maka apakah Rasulullah SAW kita dapati langsung mengatakan, oh tunaikan nazarmu, itu wajib bagimu untuk menyembelih unta tadi di tempat yang kamu nazarkan tadi? Tidak. Rasulullah SAW mengajukan dua pertanyaan terlebih dahulu. Apa itu pertanyaannya? Rasulullah berkata kepadanya, hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad? Apakah di tempat yang kamu nazarkan tadi, adakah di sana berhala dari berhala-berhalanya orang kafir jahiliyah? Nah, ini ditanya sama Rasulullah. Supaya apa? Supaya nanti kamu menyembelih di sana, tapi di sana ada berhala. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh kamu mendatangi ataupun menunaikan nazar sementara di sana ada berhala-berhala mereka. Maka laki-laki tadi pun mengatakan, tidak ada ya Rasulullah, di sana enggak ada berhala-berhala jahiliyah. Kemudian ditanya lagi oleh Rasulullah, hal kana fiha aidun min a'yadihim? Ataukah tempat itu merupakan tempat-tempat perayaan orang-orang kafir? La ya Rasulullah, enggak, itu bukan tempat perayaan orang kafir. Kenapa? Karena kalau kamu bernazar menyembelih seekor unta di sana, sementara itu tempat perayaan, nanti orang-orang menganggap bahwasanya kaum muslimin sama saja seperti orang-orang kafir, bergabung di dalam tempat perayaan mereka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, ufi binazrika, silahkan kamu tunaikan nazarmu. Fa innahu la wafa'a linazri fi maksiatillah, karena sesungguhnya tidak boleh menunaikan nazar di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lihat kameranya, nanti ustadznya ketutupan. Ya, ini satu dalil. Rasulullah SAW bertanya, menanyakan tempat tadi, padahal ini nazar, kan gitu ya. Tempat tadi tempat orang kafir enggak? Ada perayaan-perayaan mereka enggak di sana? Kalau ada ya jangan ke sana. Nah, ini dia. Ini salah satu dalil yang perlu kita perhitungkan dalam rangka untuk bersafar ataupun tinggal di tempat orang-orang kafir. Karena tempat orang kafir ya jelas itu tempat perayaan mereka, negara mereka yang lebih mendominasi. Jangan ke sana kecuali hanya untuk keperluan yang sangat mendesak saja. Wallahu a'lam bishawab. Apakah boleh jika mempekerjakan orang non-muslim di rumah untuk membantu mengurusi urusan rumah tangga, menjaga anak dan beres-beres misalnya? Ya, utamakan orang-orang Islam. Para ulama berfatwa sepertinya diantaranya seperti Syekh Shalih Al-Fauzan juga banyak mengingatkan ya orang-orang Arab khususnya agar mereka mendatangkan para tenaga-tenaga pengajar, tenaga-tenaga kerja, ya, tenaga-tenaga kerja ataupun para pekerja dari luar Saudi, agar yang mereka datangkan dari negeri-negeri Islam, orang-orang Islam. Terutama ya mereka mendatangkannya untuk ditempatkan di rumah-rumah mereka untuk mengurus anak mereka, kan gitu ya, memberesi dan berinteraksi dengan mereka di rumah. Ini kan seharusnya orang-orang Islam yang lebih layak tinggal di rumah kita dan mengurusi urusan-urusan kita dalam rumah, mengurus dan membantu anak-anak kita. Karena sesungguhnya seseorang itu bisa memberikan penularan kepada yang lainnya. Ini kita khawatirkan. Kalau sampai nanti pembantu-pembantu kita orang-orang Kristen kan gitu ya, ataupun orang-orang Yahudi atau orang-orang non-muslim lah khususnya. Ini kita khawatirkan. Kita kan tidak bisa mengawasi dia 24 jam. Kan gitu ya. Sementara dia hidup di dalam markas kita, kan gitu ya, di dalam benteng kita. Ini kan kita khawatirkan dia akan membocorkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Itu
Karena sungguhnya asal hukum orang kafir itu tidak boleh dipercaya, kan gitu ya, tidak boleh dipercaya kecuali memang dalam kondisi yang sangat diperlukan. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali memang kita tidak mendapatkan ada tugas-tugas penting yang memang tidak didapati lagi orang Islam mampu mengerjakannya, ini mungkin boleh ya kita mengundang orang-orang kafir yang ahli dalam bidang itu. Wallahu a'lam bishawab. Apakah malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah kita jika ada orang non-muslim tinggal bersama di rumah kita? Apakah malaikat tidak akan masuk ya ke rumah kita jika ada orang non-muslim yang tinggal bersama kita di rumah? Ya intinya malaikat maut jelas masuk, mau apa saja dia masuk ya. Kalau malaikat rahmat, nah adapun kalau malaikat rahmat memang sana disebutkan rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, maksudnya malaikat rahmat adalah ya rumah yang ada gambar makhluk, ada anjing di dalamnya, itu malaikat tidak akan masuk. Kemudian malaikat juga tidak akan menemui orang-orang yang junub, ya malaikat rahmat maksudnya orang yang junub sampai dia berwuduk, minimalnya dia tayamum atau dia mandi, ya ataupun orang-orang atau kaum laki-laki yang memakai wangi-wangian wanita itu tidak didekati oleh malaikat. Ya ataupun jifatul kafir, bangkainya orang kafir itu tidak akan didekati oleh malaikat rahmat. Adapun orang kafirnya kalau dia ada di rumah kita, saya belum dapati dalil khususnya, karena ini harus dalil khusus gitu ya. Gak bisa kita mengatakan malaikat gak masuk kalau ada orang non muslim di rumah kita. Allah alam bishawab. Saya belum mendapati dalilnya secara khusus yang berbicara demikian. Allahu a'lam. Bagaimana sikap anak yang dilahirkan dari orang tua yang beda agama, bapak Nasrani, ibu Muslim? Bapak Nasrani, ibu Muslim. Anak ini beragama Islam. Ya, maksudnya anak ini beragama Islam sekarang setelah dewasa mungkin ya. Ya, bagaimana sikap anak? Jadi sikap anak tersebut. Jadi kalau misalnya yang menikah itu laki-lakinya non Muslim, wanitanya Muslim, ini akadnya fasid, akadnya itu rusak. Ya, enggak terikat ini. Kalau laki-lakinya kafir, ya, wanitanya muslimah. Kalau terbalik gitu ya, kebalikannya, laki-lakinya yang muslim, perempuannya muslimah, maka anaknya mengikut bapaknya, kan begitu ya. Nasab itu kembali kepada bapaknya. Ini masih diperbolehkan, akadnya sah. Yaitu para suami ataupun para laki-laki yang beristrikan dari kalangan ahlu kitab, dari kalangan Nasrani, Yahudi dan Nasrani. Masih diperbolehkan, mereka diperbolehkan, bukan wajib ya, boleh gitu loh. Tapi harus juga dilihat mafsadatnya, kerusakannya itu harus diperhatikan juga. Tapi hukum asalnya diperbolehkan. Lalu bagaimana dengan anak? Anak asal hukumnya dilahirkan di atas fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Yang menyebabkan dia Yahudi Nasrani itu kedua orang tuanya, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Jadi kalau memang anak tersebut kembali lagi kepada Islam, walaupun bapaknya itu ya non muslim, ibunya muslim, setelah dia besar, kemudian dia mungkin di atas perawatan ibunya, kan gitu ya, di atas pengasuhan ibunya, ini Islam. Ya, dia Islam insyaallah. Tapi kalau dia di atas pengasuhan bapaknya yang non muslim tadi sampai dia dewasa, ya ini mungkin dia banyak mendapatkan ajaran-ajaran non muslim, maka hendaklah dia disyahadatkan kalau dia ingin Islam. Nah demikian, wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya dia memang dari kecil, dia dari seorang anak ya kafir, kemudian dalam pengasuhan orang Islam semenjak dia kecil, maka ini insyaallah Islam. Ya, ini insyaallah dia membawa fitrahnya, karena dia tetap terus dijaga fitrahnya oleh pengasuhnya. Misalnya ada anak orang kafir gitu kan, diadopsi sama orang Islam dari kecil, ya muslim dia, nanti sudah balik nggak usah disuruh syahadat lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita apabila saudara kandung kita memusuhi kita tanpa kita tahu masalahnya? Dan kita sudah pernah menemuinya untuk menyelesaikan masalah itu, tapi dia menghindari kita, tidak mau bertemu dengan saya. Berdosakah saya? Tidak.
Ya, selama kita tetap terus berusaha menyambung tali silaturahim, maka tidak ada bahayanya dengan kita. Tapi kalau kita ikut-ikutan juga, bahaya sama kita, gitu ya. Sudah, kamu nggak mau ketemu, saya juga nggak mau ketemu sama kamu. Nah, gitu ya. Jangan dibalas seperti itu. Tapi tetap kita menjaga hubungan tadi. Yang namanya menjaga hubungan tidak harus mengunjungi dia, kan gitu ya. Bisa mendoakannya, titip salam kepada dia, kan gitu ya. Titip hadiah ataupun yang semisalnya dari perbuatan kebaikan, maka ini termasuk silaturahim. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh mengunjungi saudara yang beragama Nasrani ketika sakit? Boleh. Kalau memang itu saudara kandungnya atau saudara dekatnya, dia sakit, boleh kita mengunjunginya. Tapi jangan kita lewatkan untuk menawarkan Islam kepadanya. Jangan kita lewatkan untuk memperlihatkan sikap-sikap orang Islam yang bisa menarik perhatiannya. Paham ya? Nah, demikian. Atau berkunjung ketika ada acara arisan keluarga, boleh, selama di dalam arisan itu tidak ada ritual-ritual khusus. Nanti disuruh doa bersama lagi, ya. Nanti begitu berkumpul, kalau berkumpul biasa saja berkumpul, dia menghidangkan makanan, ya makan kan gitu ya. Selama makanan itu misalnya makanan-makanan yang halal, ya boleh. Atau yang dihidangkan ayam, makan ayamnya. Tapi kalau kita khawatir gimana, dia nanti bejananya itu masak babi juga dengan bejana yang sama. Kalau memang terjadi syubhat, ya tinggalkan, kan gitu ya. Dak mayuri buka. Tapi hukum asalnya masakan orang Nasrani itu boleh, tapi bukan maksudnya masakan yang haramnya gitu ya. Artinya masakan-masakan yang halalnya itu masih diperbolehkan. Ya, masih diperbolehkan. Kecuali memang kita terjadi keraguan-raguan, maka Rasul mengatakan dak mayuri buka ilama la yuri buka, tinggalkan yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukan. Tapi kalau makanan yang disuguhkan itu ya makanan-makanan kaleng, kan gitu ya, jelas gitu ya produknya yang sering kita makan, ya nggak apa-apa, roti kan gitu ya, atau kue-kue yang sudah jelas itu, ya nggak apa-apa kita makan. Selama di dalam arisan keluarga itu tidak ada ritual-ritual. Nanti dalam itu kemudian sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama. Karena gitu ya, itu jangan ikuti. Wallahu a'lam bishawab. Apa itu penyakit ain? Ya, penyakit ain itu ya huruf sebelum oghin. Ain, oghin, fa, qaf, kaf. Bagaimana cara mengatasinya? Ya banyak-banyak membaca zikir pagi dan petang. Tahu ya zikir pagi dan petang ya? Itu penyakit ain, maksudnya ainun mata, penyakit mata. Ada memang di antara manusia itu memiliki penyakit mata. Maksudnya bukan sakit mata. Pandangan dia itu buat orang sakit. Ya, dia memandang orang demam nanti malamnya. Sakit, terasa sakit badannya. Nah, untuk mengobatinya banyak-banyak kita membaca zikir pagi dan petang ataupun diruqyah. Ya, boleh diruqyah. Ruqyah sendiri, jangan minta ruqyah orang. Jangan terlalu terbiasa minta ruqyah sama orang gitu ya. Karena nanti kita dilemparkan dari golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya, cara mengatasinya seperti itu. Itu penyakit ain. Dan Rasulullah kalau bukan karena pertolongan Allah, niscaya Rasulullah akan terkena penyakit ainnya orang kafir. Baca firman Allah di akhir-akhir surat Al-Qalam ya. Wa iyyaka billadzina kafaru la yuslikunaka bi absarihim lamma sami'udz dzikr. Dan hampir-hampir orang-orang kafir itu melemparkanmu, menggelincirkanmu ya Muhammad disebabkan pandangan-pandangan mata mereka. Jadi orang kafir itu pandangan matanya itu hampir-hampir menggelincirkan Rasulullah. Nah, demikian. Dan di masa Rasulullah ada sahabat itu yang terpental, dia sampai terpental. Dia lagi mandi di pinggir sungai. Ya, jadi ada seorang sahabat dia lagi mandi di pinggir sungai. Kemudian ada sahabat yang lain yang lewat, dia mengatakan saya belum pernah melihat badan sebagus ini. Sahabat yang dipuji tadi terpental, dia langsung masuk ke dalam air tadi, tempat pemandian, terpental dia. Karena ain temannya tadi. Diberitakan kepada Rasulullah, tahukah kalian siapa ini yang berbuat ini? Maka disebutkan sipulan-sipulan, panggil dia, dipanggil. Maka dia disuruh mandi. Air bekas pemandiannya itu disuruh dimandikan yang terkena ain tadi. Ya, itu diantara caranya kalau memang kita tahu ain itu dengan sebab sifulan-sifulan, maka dia disuruh mandi. Ya, sisa air mandinya dimandikan lagi. Bau dong Ustaz.
Maksudnya disiram gitu aja. Bagaimana sikap kita bila mengetahui bahwa ini ada nama orangnya ini ya. Seorang tokoh lah memberi apresiasi kepada kaum gereja yang telah menyanyikan mars satu kelompok. Saya tidak usah menyebutkan namanya kan gitu ya. Tapi yang kita peringatkan adalah perbuatannya. Sikap kita ya berlepas diri dari perbuatan itu. Kan gitu ya. Dan kita mengatakan itu bukan bagian dari Islam dan ini termasuk dosa besar. Tapi jangan kita terburu-buru mengkafirkan orangnya. Jangan kita mengkafirkan orangnya. Karena ini tugas para ulama. Kita belum menegakkan hujah kepadanya. Tapi jelas kita jelaskan kepada manusia ini termasuk perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kekufuran wal iyadzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam Islam kan tidak ada acara tahlil. Ada tahlil, saya bilang tidak ada. Tahlil itu apa? La ilaha illallah itu tahlil. Takbir, Allahu Akbar. Tasbih, subhanallah. Tahmid, alhamdulillah. Dalam Islam tidak ada acara tahlil. Ada kalau tahlilnya ada la ilaha illallah, tapi acara membuat acara khusus di sana mengucapkan tahlil la ilaha illallah dengan gerakan-gerakan kanan kiri itu memang enggak ada. Ya. Atau selamatan kematian. Orang kematian kok diselamati, selamat mati ya. Enggak ada orang mati itu kok diselamat. Dihibur bukan dikasih selamat ya sudah. Selamat ya sudah mati. Ya, bagaimana kalau kita diundang, kan gitu ya. Bagaimana kalau ada orang tua kita yang meninggal dunia sedang orang tua kita masih mengikuti tradisi nenek moyang seperti itu, mengadakan acara selamatan kematian. Ini agak ganjil nih, kematian dikasih selamatan. Ketika kita diundang datang dengan tujuan silaturahmi, sedangkan saya mengingkarinya, bagaimana Ustaz? Ya jangan kita mendatanginya. Ya, kita bukan mengukur niatnya saja. Semua orang bisa mengatakan niat saya baik, kan gitu ya. Niat saya baik, niat saya memang untuk silaturahmi. Hati saya mengingkarinya, walaupun perbuatannya mendatangi acara itu. Ya jangan, karena sesungguhnya yang namanya silaturahmi apakah pada acara itu saja? Ya, pertanyaannya apakah silaturahmi yang Allah perintahkan untuk kita jaga hanyakah pada acara selamatan itu saja? Hanya pada acara tahlilan itu sajakah kita menyambung tali silaturahim? Tidak. Dalam acara-acara yang lain, dalam kesempatan yang lain banyak kesempatan kita menyambungnya. Ya, jadi kita tidak datang pada acara itu, di luar acara itu kita datangi, kita sambung lagi ya hubungan silaturahim kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang mungkin bisa kita sampaikan. Cukup ya insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan bagi kita semua agar keimanan kita, keislaman kita tetap terus terjaga, terpelihara, istiqomah di atas agama Allah, sehingga kita menjumpai Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan orang-orang yang pasrah, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kalimat yang tidak pada tempatnya, dan jika ada penyampaian yang keliru ataupun tergelincir oleh lisan saya, semoga Allah SWT memperbaikinya, dan kepada Allah saya memohon ampunan. Wa akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.